Selamat pagi, selamat datang di bacaan hari ini, hari Senin tanggal 3 Oktober tahun 2022. Selamat datang di bacaan harian, bacaan umum untuk semua zodiak. Ambil hanya jika resonate, silakan lihat description box di bawah video ini untuk rangkuman bacaan hari ini. Bulan sudah ada di Capricorn, kita mungkin bisa bernafas lega ya, dibandingkan hari-hari kemarin yang heavy banget. Capricorn itu juga bukan energi yang enteng, apalagi bulan yang mengalami masuk ke dalam energi Capricorn itu sebenarnya lebih berat dibandingkan di dalam zodiak lain di waktu-waktu yang biasa. Tetapi kan ini kan double berat karena oposisi dari planet-planet yang sifatnya atau karakternya saling bertolak belakang, sehingga kalau kita udah belajar lah energi yang saling bertolak belakang kalau dikenakan ditabrakkan, maka itu memang luar biasa energinya. Dan saya juga baru dengar berita duka nasional kemarin sore, karena saya nggak nonton TV, saya nggak baca berita, sorry, jangan diikutin, tapi saya memang begitu dan nggak sengaja ngelihat hanya dari Facebook, karena saya juga kadang-kadang masih masuk Facebook. So deepest condolence lah pokoknya ya. Tapi mudah-mudahan pada hari ini bulan ada di Capricorn itu membuat kita lebih terstruktur, karena Capricorn itu fungsinya adalah membuat struktur, membuat semua yang tadinya energi gejolak itu optimal ya. Kita lihat Sagittarius itu kan ada di atas IC, kalau di chart namanya IC, itu dari bahasa Latin artinya puncak. Puncak tuh ada di Sagittarius dan Capricorn. Sagittarius adalah ketika rootnya, grassrootnya itu naik ke atas menjadi jauh lebih tinggi, jauh lebih filosofis. Karena filsuf yang really filsuf itu nggak ngomong asal ngomong, dia kalimatnya itu datang dari pengalaman yang dia belajar dengan cara yang susah payah. Kalimatnya kayaknya singkat dan orang lain bilangnya ya iyalah gitu, tetapi dia enggak, dia itu menghayati benar setiap kata yang diucapkan. Dan oleh sebab itu energi Sagittarius, saya nggak bilang orang dengan zodiak Sagittarius ya, energi Sagittarius itu adalah energi di mana orasi ya, ngomong di mimbar yang informal itu bisa membakar jiwa gitu ya. Itu memang dari sananya. Jadi istilahnya kalau dari biasanya kan kita mulai dari bayi, remaja, kemudian dewasa gitu ya. Tetapi kalau di siklus politik itu bayinya ada di Sagittarius, tapi dia bukan bayi sepenuhnya bayi yang terlahir kembali, reinkarnasi gitu ya. Jadi dia tuh mengorasi, membuat satu hal yang menjadi pengingat buat banyak orang. Ini loh faktanya kayak gini. Faktanya kan dia udah dapat dari Scorpio, luka dan scarsnya, woundnya itu sudah ketahuan dari Scorpio, masuk ke Sagittarius itu dinaikkan menjadi kata-kata yang membakar. Sagittarius adalah zodiak api. Nah, kemudian masuk ke zodiak api yang berikutnya, Aries, itu adalah panglima perang. Jadi kan logikanya siapa yang mulai dengan gagasan, itu kan ini siklus ya, itu kan berada di depan, di garda awal, ketika dia punya ideologi yang mengatakan ini seharusnya begini. Kemudian dibuat di ini berikutnya di Capricorn. Capricorn adalah tentang mengatur strategi. Kemudian Aquarius itu dia harus lihat siapa teman, siapa lawan. Pisces itu pasti setelah semua perencanaan itu ada, dia akan sepertinya hilang, tapi sebenarnya dia menyusun satu kekuatan besar untuk terlahir kembali menjadi jiwa yang baru. Karena kalau dia berada di alam yang sebelumnya, di periode yang sebelumnya, dia berada di sisi yang kalah. Oleh sebab itu dia harus terlahir kembali, jatuh berdiri, terlahir kembali menjadi Aries. Aries adalah panglima perang. Panglima perang kemudian kalau diteruskan ya,
menang dan kemudian happy, dan kemudian dia berpolitik, Gemini, kemudian dia comfort zone di Cancer masuk ke Leo. Leo itu raja turun temurun, udah generasi keberapa, dia bukan orang yang bertarung, karena dia udah generasi keberapa yang dia tahu hanya hidup mewah dan bahagia gitu. Raja, lahir jadi raja. Nah, itu kan penggambaran. Jadi saya mengajak untuk melihat bahwa semua ini adalah siklus. Bahwa proses ini bukan proses yang random, semuanya ada siklusnya. Dan ketika masuk di Capricorn, kita semua berharap bahwa kita di dalam periode di mana kita mampu mengambil alih kekuatan. Saya bahasanya bahasa yang agak ekstrim ya, hanya untuk menjelaskan logika yang paling mudah diterima. Tapi tentu saja kalau ini masuk ke level yang individu, keluarga, tentu bahasanya sangat berbeda. Tapi saya mengambil yang paling ekstrim, yang paling mudah untuk dilihat, karena dia berjarak dengan kita, karena kan ini kan di luar diri kita, di luar keluarga kita. Nah, pada hari ini bulan ada di 12 derajat 35 menit membuat T-square dengan kakinya Chiron dan matahari. This is a very beautiful thing, tetapi scary at the same time gitu ya. Jadi bulan yang square dengan matahari kan mengatakan bahwa we have to do something. Ada sesuatu yang menggerakkan kita untuk tidak bisa diam. Dan bulan ada di Capricorn. Tentu Capricorn itu punya dorongan luar biasa untuk memastikan. Capricorn akan memastikan apapun, dengan cara apapun, untuk semuanya bisa dikendalikan. Itu kebutuhannya Capricorn, mengendalikan. In a positive way, ya, look it in a positive way, bahwa chaos yang terjadi pada saat bulan ada di Sagittarius itu harus ada yang berani step up, mengambil alih kekuasaan, betapapun beratnya, betapapun dia menerima cercaan dan lain sebagainya. Itu energinya Sagittarius, dan kita lihat dia square dengan matahari. Jadi dia sendiri juga sebenarnya tidak ingin membuat tindakan-tindakan yang bisa energinya kembali ke dia dalam bentuk energi yang harsh, yang tension, karena dia square. Lawannya adalah Chiron. Chiron itu kan tentang wounded healer. Dia itu energinya Sagittarius. Dia setelah jatuh kemudian mati tapi tidak bisa mati gitu ya. Chiron itu energinya adalah ketika semua selain dia yang mengalami hal yang dia alami itu pasti akan mati, perish, hilang. Tapi dia enggak, dia harus hidup. Dia harus hidup dalam penderitaan. Tetapi itu bukan untuk sia-sia, penderitaannya adalah untuk dia mampu menjadi orang yang sangat bijaksana. Kemudian dia mampu membuat healing itu dimungkinkan buat orang-orang yang membutuhkan. Pembahasannya hari ini berat banget, kenapa ya? Minta maaf ya kalau berat banget. Tapi memang itu yang mau tidak mau keluar di kepala saya. Jadi intinya adalah kita ingin membuat perubahan, kita ingin membuat semuanya menjadi jelas. Kalau kita dengan orang-orang terdekat kita berusaha untuk ngajak dia ngomong. Diajak ngomong, tetapi yang diajak ngomong itu terlalu patah hati untuk bisa ngomong straight forward, apa adanya. Karena nggak bisa diapa-apain lagi ketika kita masih terluka dan kita dipaksa bicara. Apa yang keluar? Yang keluar adalah kemarahan, penderitaan, menyampaikan ekspresi dari rasa sakit, dan itu adalah proses yang sangat wajar. Sehingga kalau saya lihat di sini sebenarnya solusi masih ada di pojok, artinya belum bisa hari ini. Sorry to say. Tetapi kalau kita tidak pernah membahasnya dengan berani, dengan membuka hati, dengan penuh compassion, maka kita juga nggak akan pernah sampai solusi. Jadi dilewati hari ini dengan penuh kelegowoan ya, penuh keterbukaan hati, berpikir positif bahwa luka di hati itu milik semua orang.
sehingga kita mampu embrace, ya, kita memeluk dan membiarkan luka di hati itu kita pahami, kita lihat, karena dengan demikian kita punya kesempatan untuk mengobatinya. Pada saatnya nanti ketika sudah terobati, maka solusi akan dimungkinkan. Bulan yang agak sore dia trine dengan Uranus ini sebenarnya menjanjikan bahwa kalau kita berani ya menghadapi, membahasnya. Tadi saya cerita tentang dua orang yang kemarin saling bertikai, kemudian sekarang dipaksa ngomong lagi, tapi berusaha setengah mati untuk mencari titik tengah dan menggunakan compassion setengah mati gitu ya. Susah soalnya, tapi tetap dipakai compassionnya. Maka kemungkinan berubah itu besar, dan karena bulan ada di Capricorn, maka kemampuan kita untuk mengaturnya, ya, arrange things gitu ya, memanage, mengelola masalah ini dengan lebih baik itu juga besar. Good luck. Very much good luck. Ya, dan bulan juga oposisi dengan Pallas Athena, yang ini menunjukkan jam 12 siang itu tadinya tuh kita orang yang paling pintar, logikanya gini ya, orang sepintar apapun gitu ya, kalau dihadapkan dengan peristiwa yang begitu menyakitkan, logika itu nggak kepake. Tapi sehingga pastikan navigator dari tindakan kita itu tidak hanya logika, tapi hati nurani. Karena bulan oposisi dengan Pallas Athena. Dan ya, ini menunjukkan kalau logika versus compassion tadi ya, itu sangat dimungkinkan. Oke. Saya udah terlalu lama di situ. Sih. Jadi ini saya ambil energi yang di tengah, yang tikus dan orang yang masih concern, dia belum bisa menerima. Tapi di sebelah kiri sebenarnya semua permasalahan ini datangnya nggak jauh-jauh dari kita sendiri. Barangkali dari ekspektasi kita. Barangkali dari keputusan kita yang lalu yang kita tidak berpikir akan sejauh ini konsekuensinya. Tetapi wala gitu ya. Kita udah sampai sini dengan semua keberantakan ini. Kita masih concern, dan concern itu akan masih ada terus karena mungkin damage-nya juga terlalu besar. Mungkin. Di sini Archangel Uriel, your emotion are healing, ya, disampaikan bahwa emosi kita yang luar biasa diuji, yang resonate tentunya, which enables you to open the greater love. Jadi emosi yang begitu mendalam, dan mungkin saya berharap ini ada juga yang positif. Jadi artinya emosi cinta yang luar biasa, yang terlihat seperti adiksi, orang jatuh cinta, crazy in love, kayak like a fool gitu ya, a real fool, stupid things. Mudah-mudahan ini justru membuka kita pada cinta yang lebih besar. Kita memahami cinta itu tidak hanya sekedar dorongan. Cinta tidak hanya sekedar semua yang indah-indah. I will help you release anger and unforgiveness from your heart and mind. Jadi ini jelas sekali sebenarnya sih ya. Jadi buat teman-teman yang masih heavy banget ya emosinya, mudah-mudahan segera dibantu untuk bisa melepaskan diri dari cengkraman emosi yang bergelut di dalam hati kita. Seven of Raphael, time to make a decision, be clear on what you want and take action. A need for detoxification. Jadi ini sebenarnya gambarnya sama dengan ini, pilihan. Ini juga pilihan, tetapi pilihannya bukan mencari yang lebih buruk lagi, tetapi yang detox. Divine guidance, ini juga seperti gambarnya Uriel tadi ya. The search for meaning in life, consider an alternative approach, surround yourself with wise teachers and friends. Jadi
yang paling dibutuhkan pada saat ini adalah positive thinking. Why? Karena secara otomatis negative thinking akan ke depan. So, untuk balance dan kita tidak merusak diri sendiri, tidak merusak hubungan, tidak merusak apa yang indah ada di depan kita hanya karena emosi yang meningkat, pilih teman-teman atau orang-orang yang menenangkan. Kalau tidak ada, masuk kamar, kunci, slam the door. Di sini Eight of Michael, you can be free. See, kita bisa melepaskan diri dari energi kemarahan itu. Make a courageous choice to change your situation, not seeing clearly. Bisa juga karena ini kita tidak melihat hal secara jelas, tapi ini jelas. Informasinya adalah kita yang harus menentukan sendiri apakah kita mau mengambil energi healing atau kita membiarkan kita terlarut dalam emosi yang negatif. Wow. Iya, di sini kan the strength itu adalah energi kita bertahan. Energi kekuatan kita yang datangnya dari cinta. Energi di mana ada harsh feeling, ini energinya Leo ya. Tetapi somehow energi cinta itu selalu lebih tinggi. Queen of Wands sebagai tantangan, kalau saya melihat benar-benar Queen of Wands itu orangnya spontan, nggak pikir panjang ya, in a positive way. Dia senangannya bantu dia sampai bisa memberikan semua yang dia miliki hanya karena dia compassion. Tapi di sini tempatnya di tantangan. Jadi mungkin memang kita merasa bahwa kita sudah mengupayakan luar biasa setengah mati dengan penuh cinta sampai the strength itu kan artinya kita udah habis-habisan juga. Tapi kenapa saya merasa kecewa? So the Hierophant sebagai saran adalah lihat aturan, look up ke pimpinan, dan lakukan semua yang menjadi kewajiban kita. Apa yang harus kita lakukan, apa yang sepantasnya kita lakukan. Jadi kewajiban itu tidak hanya yang sifatnya formal, tetapi juga yang informal. Misalnya, nah kalau gini berantakannya, maka saya sebagai orang tua, saya juga, masalahnya bukan tentang orang tua anak, tetapi situasi ini akan mempengaruhi hubungan saya dengan anak saya, maka saya berpikir 2 kali untuk nanti konsekuensinya apa terhadap anak saya. Misalnya seperti itu. Konsekuensinya apa ke saya kalau saya melakukan ini dan ya berpengaruh pada orang tua saya. Anyway, itu yang disampaikan. Dan hasilnya adalah King of Cups is a very good thing. Tadi saya mencet terbalik tapi tidak ada yang terbalik hasilnya. Dan King of Cups itu adalah ketika dia berhasil keluar dari emosi yang begitu bergejolak, ya, dan dia cool. He is so cool. Bukan berarti tidak merasakan, dia King of Cups itu merasakan, tetapi dia lebih tinggi daripada semua perasaan tersebut karena dia memikirkan yang terbaik, karena dia king. He's a king. Dia punya responsibility yang begitu tinggi. If you remember you have all you need in this present moment, you'll find it easy to be happy. Dan saya pikir juga ini yang kita butuhkan sekarang buat teman-teman yang energi heavy-nya dirasakan kemarin ya. Kalau kita berpikir kembali, semua kembali ke sumbernya kita gitu ya. Semua kejadian di sini nggak ada yang coincidence, kita udah tahu itu, udah tahu persis lah pokoknya, nggak ada yang percuma, nggak ada yang sia-sia, nggak ada yang cuman kebetulan, nggak ada kebetulan itu, nggak ada kebetulan itu hanya kata-kata yang kita pakai sehari-hari, tetapi kita tahu persis dalam hati bahwa tidak ada yang kebetulan di sini. Siapa yang kita temui, masalah apa yang kita ketemui, rezeki apa yang kita peroleh, dan seberapa besar kita mampu mendorong diri kita untuk mampu melakukan yang terbaik, itu juga semua adalah fasilitas yang diberikan kepada kita. So, kalau kita sudah melakukan semua yang terbaik dan ini yang kita peroleh, kita hanya perlu mengembalikan lagi dan mengatakan, Tuhanku, saya sudah melakukan apa yang terbaik yang diberikan pada saya. Saya menyerahkan diri saya untuk
apa yang harus saya lakukan ke depan. Kenapa? Karena memang saya milikmu, titik, dah. Dan ketika kita mampu mengatakan itu dengan perasaan yang tulus, ya, mudah-mudahan kita bisa menemukan kebahagiaan. Oke? Wenita Indra saya di sini, semoga membantu. Salam hati dan cahaya.